Halo teman narsis, selamat datang ke channel Narasi Misteri. Channel ini membahas misteri, mitos, legenda, dan sejarah. Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, silakan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel ini. Keberadaan objek wisata yang dibumbui dengan cerita latar belakangnya seringkali membuat penasaran calon pengunjung. Apalagi ceritanya tidak jauh dari misteri. Sesuai kultur masyarakat Indonesia, bisa jadi objek wisata tersebut makin dikenal. Demikian juga dengan objek wisata Waduk Dharma Kuningan. Cerita-cerita seram masih terdengar dari mulut ke mulut masyarakat sekitar lokasi wisata tersebut. Seperti diketahui, Waduk Dharma menggenangi 9 desa, yakni Desa Dharma, Jagara, Kawah Manuk, Cikupa, Parung, Cipasung, Sakerta Barat, Sakerta Timur, dan Paninggaran. Daerah genangan tidak hanya meliputi persawahan 9 desa itu, tapi menenggelamkan juga permukiman penduduk, pemakaman umum, dan situs-situs keramat. Akibatnya, muncullah cerita-cerita dari masyarakat yang kadang di luar nalar manusia. Kepala Desa Sakerta Timur, Cucu Sudrajat, tidak membantah jika keberadaan Waduk Dharma masih diselimuti cerita-cerita misteri. Namun, pada dasarnya, cerita yang berkembang di masyarakat itu bukan untuk menakut-nakuti wisatawan, cuma untuk mengingatkan saja wisatawan yang berkunjung untuk menjaga perilaku yang baik. Misalnya, jangan melakukan perbuatan maksiat di kawasan Waduk Dharma, menjaga tutur kata yang sopan, atau tidak melakukan perilaku tercela lainnya. Wisatawan yang melanggar aturan tidak tertulis itu kadang-kadang diingatkan dengan hal-hal yang gaib. Beberapa misteri di kawasan Waduk Dharma yang sampai sekarang masih beredar di masyarakat, yakni cerita Belut Putih, Air Cikurubuk, Gunung Gong, dan Munjul Bangke. Cucu Sudrajat kembali mengingatkan, cerita-cerita gaib boleh dipercaya, boleh tidak. Intinya, wisatawan nikmati saja keindahan Waduk Dharma dengan tetap menjaga kehati-hatian. Soal Belut Putih, penampakannya tidak bisa ditunggu-tunggu. Namun, konon ada juga yang pernah melihat makhluk gaib itu muncul di tengah Waduk Dharma. Karena kemunculannya bukan untuk mengganggu masyarakat, belut putih itu dengan cepat kembali menghilang. Hanya orang yang melihat itu kaget dengan kemunculan sosok yang aneh. Dia langsung pingsan. Kejadian itu mengundang rasa penasaran masyarakat. Akhirnya disepakati untuk memancing belut itu muncul kembali. Dipasanglah seekor kerbau. Betul saja, kerbau itu ditelan bulat-bulat. Dari kejadian itu, masyarakat akhirnya tidak berani berbuat macam-macam di sekitar Waduk Dharma karena menganggap ada penunggunya. Soal misteri Cikurubuk, Cucu menjelaskan, itu semacam pusaran air di tengah Waduk Dharma. Namun sampai sekarang belum ada yang bisa memastikan lokasi tepatnya pusaran air itu. Masyarakat sampai sekarang masih menduga-duga saja. Jadi, kalau ada peristiwa yang tenggelam di Waduk Dharma, maka masyarakat menyebutnya itu terkena atau tersedot Cikurubuk. Sementara cerita Munjul Bangke berkaitan dengan misteri Cikurubuk.
korban tenggelam yang terkena Cikurubuk kadang sulit untuk ditemukan. Jika kemudian jasad korban ditemukan dan mengambang di permukaan Waduk Dharma, disitulah lokasi yang dinamakan Munjul Bangke. Munjul Bangke bisa diartikan tempat munculnya bangkai. Hal lain yang dikeramatkan yakni keberadaan Gunung Gong. Menurut Cucu Sudrajat, Gunung Gong merupakan lokasi yang berada di tengah-tengah Waduk Dharma. Jarang masyarakat yang berani mengunjungi tempat tersebut. Menurut cerita masyarakat, di tempat itu pada waktu-waktu tertentu sering terdengar bunyi gamelan. Yang perlu diperhatikan lagi, jika wisatawan melihat ada ikan yang berwarna merah dan hitam dan matanya mengedip, maka harus waspada lagi. Biasanya itu pertanda ada kejadian aneh.